Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Dwi Andani dengan NIM 22102080, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dengan ini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Qawaid At-Tafsir. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Qawaid As-Saidah, Qawaid yang ke-6, yakni pada yang saya presentasikan sendiri, yakni fi tariqi Al-Quran fi takrir at-tauhid wa naghidadah. Yang akan membahas tentang berikut ini, yakni yakadu Qur'anu an yakunu kullahu li tariqi tauhidi wa nafi dhiddahi wa aktsaru al-aya yufarrallahu fiha nauhida illa ilaihi wa ikhlasi ibadatillah wahdahu la syarikalah wa yukhbir anna jami'a rasuli tad'u qaumuha ila an yaghbadullah wa la yusriku bihi syai'a wa anna Allah ta'ala innama khalaqal jinni wal insi litaghbuduhu wa annal kutuba wa rasula ala hadha ardil ladhi huwa adlu usuli kullaha wa an man lam yadan bihadzal ladzina alladhi huwa ikhlasu amalillah fa'amalahu batilu layana asyrakta walau ashkuru la habata anhum ma la yukhbitanna amalaka. Ayat Az-Zumar dan juga Al-An'am 88, yang artinya adalah Al-Quran itu hampir seluruhnya bertujuan untuk menegaskan tauhid dan menafikan lawannya, atau kita berperang terhadap hawa nafsu. Yang sebagian besar diantaranya ayatnya menegaskan bahwasanya dalam aspek ilahiyah dan keikhlasan beribadah hanya kepada Allah tanpa sekutu baginya, atau yang dimaknai tanpa menomorduakan atau membandingkan dengan yang lain. Allah memberitahukan bahwasanya semua rasul penyuruh umat mereka untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan satu hal apapun. Allah juga menyatakan bahwasanya Dia menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadanya, dan kitab-kitab rasul-rasulnya sepakat kepada pokok ajaran Islam ini, yakni merupakan pokok dari segala pokok semua ajaran, dan barang siapa yang tidak menjalankan agama ini, yang tidak ikhlas dan beramal hanya untuk Allah, maka amalannya sia-sia. Allah berfirman, sesungguhnya jika kamu mempersekutukannya, niscaya akan terhapuslah amalanmu. Jadi maknanya di sini dapat kita simpulkan bahwasanya kita harus beribadah itu ikhlas semata-mata karena Allah, tidak kepada yang lain, misalkan, atau beribadah hanya ingin terlihat kepada misalkan calon mertua, seperti itu, maka amalannya sia-sia. Seperti itu. Berikutnya di sini juga dijelaskan bahwasanya Allah itu menyeru hamba-hambanya terhadap apa yang Ia tetapkan dan fitrahnya, yakni akal mereka, yang bahwasanya Dialah yang Maha Esa dalam menciptakan, mengatur dan memberi nikmat lahir maupun batin, yang tidak berhak disembah selain Dia. Sementara seluruh makhluk tidak memiliki kemampuan menciptakan, memberi manfaat, atau menanggulangi bahaya, yang mereka tidak bisa memberi manfaat kepada siapapun selain Allah. Allah juga menyeru kepada mereka pokok ajaran ini dengan menyebutkan pujian-pujiannya, memuji sifat-sifatnya dan memuliakannya. Misalnya seperti kebesaran, kemuliaan, keagungan, dan kesempurnaan Allah. Barang siapa yang memiliki kesempurnaan secara mutlak yang tidak ada yang dapat menyamainya, maka dialah yang lebih berhak atas amal lahir dan batin hanya untuk diperuntukkan hanya untuk Allah semata.
Dan dalam tauhid ini Allah menegaskan bahwasanya dialah satu-satunya penguasa, tidak ada yang boleh berhukum selainnya, baik dalam syariat maupun balasan. Allah berfirman, sesungguhnya hukum itu hanya milik Allah, dan dialah yang memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia, dalam surat Yusuf ayat 40. Dan dalam satu waktu Allah juga menegaskan bahwasanya keutamaan tauhid itu wajib bagi mereka yang beragama dan bersyariat Islam. Syariat, akal, dan fitrah bagi semua hamba, serta dengan menyebutkan keburukan syirik dan kehinaannya, serta kerusakan akal yang akan ditimbulkannya. Dan di sini juga dijelaskan bahwasanya Allah juga menyeru kepadanya dengan menyebutkan apa yang disampaikannya berupa balasan yang baik di dunia dan akhirat, serta kehidupan yang baik di 3 alam, yakni dunia, kubur, dan akhirat, serta apa yang disiapkan untuk lawannya berupa hukuman-hukuman yang cepat dan lambat, dan bagaimana akibat-akibat buruk mereka yang paling buruk, yang paling jahat. Secara keseluruhan, segala kebaikan yang cepat dan lambat semuanya merupakan buah dari tauhid, sementara segala keburukan yang cepat dan lambat semuanya merupakan buah dari lawannya, yaitu syirik, dan Allah lah yang lebih mengetahui. Di dalam kesimpulan yang saya ambil dari qawaid yang ke-6 ini, atau yang dapat kita simpulkan adalah beribadah itu harus ikhlas kepada Allah, karena dan tidak ikhlas itu tidak terlihat. Jadi ikhlas kalau menurut saya adalah ruang rahasia antara kamu dan Allah yang tahu. Maka dari itu berbuat ikhlaslah supaya amalanmu tidak sia-sia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.